Pertanyaan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Kata falsafah atau filsafat diambil dari bahasa Yunani. Philosophia terdiri dari kata philos sama persahabatan atau cinta dan sebagainya, dan sophia kebijaksanaan hikmah. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Jadi dapat dikatakan filosofi yaitu filosof yaitu orang yang mencintai hikmah atau kebijaksanaan dan berusaha mendapatkannya. Dari pengertian ini saja, orang dapat memahami bahwa tujuan filsafat pada mulanya adalah mulia, yakni membuat orang cinta kebijaksanaan dan seterusnya menjadi bijaksana. Makna pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut tarbiyah yang diambil dari kata robba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, mendidik. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu the art, practice, of profession of teaching, seni praktik atau profesi sebagai pengajar. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Sejarah singkat perkembangan filsafat dari Yunani kuno hingga modern. Yang pertama, zaman Yunani kuno dari 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada periode skolastik Islam, pada filosof Islamiyah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles. Di antaranya adalah Ibn Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang Barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Para ahli pikir Islam yang lain atau skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun kenyataannya, bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang mengantarkan kemodernan bangsa Barat. Yang ketiga, zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang-bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Yang keempat, zaman modern, 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi
Di Inggris dan Prancis, orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Filsafat pendidikan haruslah menaruh perhatian terhadap hakikat manusia. Manusia adalah objek dan subjek pendidikan. Selain itu, manusia merupakan sumber daya primer dan sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa, karena hakikatnya manusia merupakan makhluk yang mampu mengembangkan diri. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Pengertian makhluk alamiah dan makhluk sosial. Manusia diartikan sebagai makhluk alamiah yaitu karena manusia adalah bagian dari alam dan tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Keberadaan manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial. Keberadaan manusia juga tidak dapat lepas dari alam yang ada di sekitarnya. Manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Dia merupakan kesatuan dengan alam, tetapi juga berjarak dengannya. Dia bisa memandangnya, bisa mempunyai pendapat-pendapat terhadapnya, bisa berubah dan mengolahnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.